Hai teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube IKA, Hitung Fisika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi asas Black. Mari kita mulai. Dua benda yang berbeda suhu, jika dicampur atau digabung, akan terjadi perpindahan kalor. Suhu yang tinggi akan melepas kalor agar suhunya turun, sedangkan suhu yang rendah akan mengambil kalor agar suhunya naik. Pertemuan suhu yang turun dengan suhu yang naik ini disebut suhu akhir dari pencampuran. Jadi asas Black membahas tentang dua benda yang berbeda suhu, jika dicampur atau digabung akan terjadi pelepasan kalor dan pengambilan kalor untuk mencapai suhu keseimbangan. Teori dari asas Black yaitu besar kalor yang dilepas nilainya sama dengan besar kalor yang diterima. Q lepas sama dengan Q terima. Bagaimana penerapan asas Black di dalam soal? Mari kita lihat contoh nomor 1 berikut ini. Air sebanyak 1 kg bersuhu 80 derajat Celcius dicampur ke dalam air bersuhu 20 derajat Celcius sebanyak 2 kg. Pencampuran ini akan mencapai suhu kesetimbangan berapa Celcius? Mari kita hitung. Jadi, air pada suhu 80 derajat Celcius, masanya 1 kg akan melepas kalor. Sedangkan air yang bersuhu 20 derajat Celcius, masanya 2 kg, akan mengambil kalor. Jadi suhu tinggi akan melepas, benda yang bersuhu rendah akan mengambil. Q lepas pada suhu yang tinggi dapat kita hitung menggunakan rumus M C air delta T. Suhu yang menerima, rumusnya kita pakai M C air dikali delta T. Karena di sini sama-sama C air, maka nilai C air dapat kita coret. Mari kita isi datanya. Q lepas masanya 1 kg. Delta T perubahan suhu yang terjadi hingga ke suhu kesetimbangan. Kita misalkan ini X, maka delta T nya adalah 80 dikurang X. Massa Q yang menerima 2 kg, perubahan suhu yang terjadi adalah X dikurang 20 derajat Celcius. Nah, di sini kita kali masuk. 80 dikurang X sama dengan 2X dikurang 40. Maka 80 ditambah 40 sama dengan 2X ditambah 1X. 120 sama dengan 3X, maka nilai X adalah 120 dibagi 3, 40 derajat Celcius. Jadi di soal nomor 1, suhu akhir dari pencampuran ini adalah 40 derajat Celcius. Mari kita lihat contoh yang kedua. Air sebanyak 2 kg bersuhu 70 derajat Celcius dicampur dengan es 1 kg pada suhu 0 derajat Celcius. Hitunglah suhu akhir pencampuran. Nah, di sini ada dua benda yang dicampur. Mari kita lihat di sini. Air yang bermassa 2 kg suhunya tinggi di suhu 70 Celcius. Dicampur ke dalam es yang bersuhu 0 derajat Celcius. Jadi es di sini 0 derajat Celcius, massanya 1 kg.
Benda yang bersuhu tinggi akan melepas kalor, sedangkan benda yang bersuhu rendah akan mengambil kalor. Nah, di sini es 0 derajat Celcius, dia skemanya nggak langsung naik ya. Dia harus berubah dulu menjadi air, baru mengalami kenaikan suhu. Nah, di sini terjadi suhu akhir pencampuran. Kita misalkan suhu akhirnya adalah X. Maka di sini adalah Q lepas, yang di bawah adalah Q terima. Asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini kita beri nama Q lepasnya Q1, sedangkan Q terima di sini ada dua nilai Q, yaitu Q2 dan Q3. Maka Q lepasnya Q1, Q yang terima adalah nilainya Q2 ditambah Q3. Rumus dari kalor pada Q1 adalah NC air delta T. Untuk Q2, karena di sini terjadi perubahan wujud, yaitu peleburan, maka untuk mencari nilai Q2 kita gunakan rumus M dikali L. Ya. Q3 terjadi kenaikan suhu, kita gunakan N dikali C air dikali delta T. Mari kita masukkan datanya. Yang melepas masanya 2 kg, C air 1 kakal per kilogram derajat Celcius. Perubahan suhunya yaitu 70 dikurang X. Untuk Q terima, hati-hati di sini massa yang menerima bukan 2 kg ya, tetapi 1 kg dikali L, kalor lebur 80 kakal per kilogram. Kita hitung lagi nilai dari Q3. Q3 ini adalah skema yang melanjutkan perjalanan kenaikan suhu ya. Jadi massa yang kita pakai adalah yang 1 kg. C air 1 kakal per kg derajat Celcius. Perubahan suhunya adalah X dikurang 0. Ya, nilai X dikurang suhu di bawah sini 0 derajat Celcius. Maka di sini dapat kita hitung 2 kali 1 2 bisa 70 dikurang X. Di sini 1 dikali 80 80. 1 dikali 1 dikali X kurang 0, nilainya adalah X. 140 dikurang 2X kita kali masuk, 80 ditambah X, maka 140 dikurang 80 sama dengan 3X. 140 dikurang 80 sisa 60, 60 sama dengan 3X, maka nilai dari suhu akhir ini adalah 20 derajat Celcius. Oke, jadi contoh nomor 1 dengan contoh nomor 2 ini ada perbedaan, yaitu kalor terima akan ada dua nilai Q. Oke, mari kita lihat contoh yang ketiga. 1 kg es bersuhu min 10 derajat Celcius dicampur dengan air 1 kg bersuhu 95 derajat Celcius. Hitunglah suhu akhir dari pencampuran. Nah, kita lihat dulu skema pada pencampuran nomor 3 ini. Yang bersuhu tinggi di suhu 95 derajat Celcius, massanya 1 kg. Yang bersuhu rendah, nilainya di suhu min 10 derajat Celcius, massanya 1 kg. Maka suhu tinggi akan melepas kalor. Yang suhu rendah akan mengambil kalor.
Tetapi skemanya adalah min 10 derajat Celcius akan menuju ke 0 derajat Celcius es, kemudian berubah wujud menjadi air, baru dari air akan mengalami kenaikan suhu menuju ke suhu akhir pencampuran. Nilainya X. Jadi di sini dapat kita lihat Q lepas nilainya cuma 1 Q. Q yang menerima akan ada 3 nilai Q, yaitu Q2, Q3, dan Q4. Kita mulai hitung asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. Nah, di sini Q yang melepas nilainya hanya ada satu, yaitu Q1. Sedangkan yang menerima ada 3 nilai Q, yaitu Q2, Q3, dan Q4. Q1, skema yang ada di sini kita gunakan rumus MC air dikali delta T. Q2, teman-teman bisa lihat di sini karena wujudnya S, maka kenaikan suhu ini adalah M dikali CS delta T. Q3 terjadi perubahan suhu, bukan perubahan suhu. Q3 mengalami perubahan wujud, yaitu terjadi peleburan. Rumusnya M dikali L. Q4 terjadi kenaikan suhu, rumusnya MC air dikali delta T. Mari kita masukin datanya. Massa yang melepas kalor 1 kg, T air 1 kakal per kilogram derajat Celcius, delta T 95 dikurang X. Massa dari yang menerima kalor adalah 1 kg, T dari S 0,5 kakal per kg derajat Celcius. Perubahan suhu yang terjadi di Q2 adalah 10 derajat Celcius. Jadi ini perubahannya 10, sudah langsung terlihat ya, 10. M kali L, masanya 1 kg, kalor lebur 80 kakal per kg. Dilanjutkan dengan nilai dari Q4 adalah MC air dikali delta T. Masanya 1 kg, T air adalah 1 kakal per kg derajat Celcius. Delta T di sini adalah X dikurang 0 derajat Celcius. Maka perhitungan di sini adalah 95 kurang X sama dengan 1 dikali 0,5 dikali 10, nilainya 5 kakal, ditambah 80 ditambah X. Maka 95 dikurang X sama dengan 85 ditambah X. Maka secara matematik di sini 95 dikurang 85, X ditambah X. Hasilnya 95 dikurang 85 sisa 10, X ditambah X 2X. Maka jawaban untuk suhu akhir di nomor 3 adalah 5 derajat Celcius. Nomor 3 ini ada perubahan lagi ya. Di sini ada penambahan nilai Q terima, yaitu ada 3 nilai Q. Kita lihat satu contoh terakhir. 0,15 kg air bersuhu 60 derajat Celcius dituangkan ke dalam panci tembaga yang bersuhu 10 derajat Celcius. Nah, di contoh nomor 4 ini teman-teman bisa lihat pencampurannya adalah air bersuhu 60 Celcius dengan
panci tembaga yang bersuhu 10 derajat Celcius. Kita lihat pada suhu 60 derajat Celcius, air masanya 0,15 kg. Suhu tinggi akan melepas kalor. Suhu yang rendah akan mengambil kalor. Di sini tembaga terjadi kenaikan suhu. Jika suhu akhir pencampuran ini adalah 46 derajat Celcius, maka kapasitas kalor dari panci adalah berapa? Mari kita lihat di sini. Benda yang bersuhu tinggi akan melepas kalor. Benda yang bersuhu rendah akan menerima kalor. Teori Asas Black yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas adalah air. Kita gunakan N kali C air dikali delta T. Sedangkan yang menerima bukan air, bukan es, tetapi panci tembaga. Nah, Q untuk mencari nilai pada panci tembaga adalah kapasitas kalor T besar dikali delta T. Kita masukkan datanya. Massa air 0,15 kg. Kalor jenis air dalam satuan joule adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Perubahan suhu yang terjadi di air adalah 60 menuju 46 derajat Celcius. Kapasitas kalor dicari. Perubahan suhu pada panci tembaga adalah 46 derajat Celcius dikurang 10 derajat Celcius. Maka kita bisa hitung di sini tinggal 15 dikali 42 karena 0 dengan desimalnya kita saling meniadakan. 60 dikurang 46 sisa 14 sama dengan C dikali 46 dikurang 10 36. Maka untuk mendapatkan nilai kapasitas kalor 15 dikali 42 dibagi 14 dikali 14 kita bagi dengan 36. Oke, di sini kita bisa bagi 6 sisa 6, bagi 6 sisa 7, kita bagi 3, 15 dibagi 3 sisa 5, 6 dibagi 3 sisa 2, 14 dibagi 2 sisa 7, maka nilai kapasitas kalor adalah 5 dikali 7 dikali 7 hasilnya adalah 245 joule per derajat Celcius. Teman-teman dapat lihat dari 4 contoh yang sudah kita bahas, ada beberapa perubahan yang terjadi di setiap contoh soal. Oke, sekian video kita kali ini tentang Asas Black. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jika videonya bermanfaat, silakan like, subscribe. Sampai jumpa, salam nikah, hitung fisika. Bye.